Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah lahir dan hadir di dalam kehidupan umat-Nya, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Mari pada hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh, mari kita pujikan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sebabnya Tuhan sajalah tempat pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah penghiburanku. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Benar Tuhan, inilah mulut kami Tuhan yang penuh dengan pujian. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menghampiri tahta Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan terlebih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkaulah tempat perlindungan kami yang kekal. Terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan yang memberkatinya. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seru dan doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, dengan sikap saat teduh, kita masih datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Biarlah pujian ini boleh kita nyanyikan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia yang sudah menebus, Dia yang sudah menyucikan hidup kita. Dihapuskan dosaku.
kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk boleh datang kepada Tuhan secara pribadi, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan di tahun 2021 ini, dalam minggu yang kedua, kami masih boleh beribadah. Tuhan, kami tahu kami manusia yang tidak layak, tetapi ketika kami menghadap Engkau, Allah yang adil, Engkau yang menyucikan hidup kami, Engkau yang menolong setiap kami, menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan oleh darah-Mu yang suci, Engkau menyucikan kami Bapa. Bahkan Kau melayakkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Tuhan dengan penuh belas kasih mengampuni setiap kami, umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat semua di rumah masih bersemangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, sebab Dialah satu-satunya sumber dari segalanya. Hidupku takkan sama. Boleh kita bertepuk tangan, memuji nama Tuhan, sebab Dialah satu-satunya perlindungan kita. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi kita pujikan. Kaulah satu-satunya
kita bahwa Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang semuanya boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Dedi dari GKI Darmo Satelit. Mari kita akan siapkan hati kita untuk boleh datang menyambut firman Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, menyembah-Mu Yesus. Dari bumi
Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh beribadah kembali bersama-sama. Seharusnya pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu sungguh Dia satu-satunya tempat perlindungan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur boleh hidup dan menikmati berkat Tuhan di tahun yang baru. Di dalam kesempatan ini kami ingin merenungkan bagaimana firman Tuhan akan terus menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami dan mengandalkan Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Ketika hidup kadang menjadi tidak ramah, tetapi kami tidak menyerah karena ada Allah tempat perlindungan kami. Berfirmanlah, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami, terlebih lagi menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian Mazmur pasalnya yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-11, saya akan bacakan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sungguh yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam sebuah buku yang berjudul Creative Suffering, Paul Tournier, seorang dokter, juga seorang konselor, dia menuliskan sebuah artikel yang menarik yang berjudul Orphan Lead the World, atau orang-orang atau anak-anak yatim yang memimpin dunia. Para yatim piatu yang memimpin dunia. Di dalam artikel itu dilaporkan hasil survei atas 300-an orang tokoh dunia yang mempunyai dampak di dalam kehidupan sejarah dunia. Nah, dalam studi perbandingan yang mendalam, Tournier ini menemukan sebuah kesimpulan yang menarik tentang persamaan di antara 300-an lebih tokoh itu. Persamaan apa kira-kira? Saudara, rupanya dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam dunia, 300-an orang lebih itu, hampir semuanya telah dibesarkan sebagai yatim piatu. Sebagai yatim piatu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, yatim piatu di sini bukan hanya sekedar secara aktual, artinya tidak punya ayah dan ibu secara badannya, ya, tetapi juga secara emosional. Mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dalam kondisi masa kanak-kanak yang buruk. Mereka mungkin mempunyai ayah dan ibu, tetapi tidak mengalami kasih sayang. Justru yang mereka alami adalah kondisi yang sengsara. Nah, saudara, tokoh-tokoh besar ini diantaranya disebutkan adalah Alexander Agung, Julius Caesar, George Washington, Napoleon Bonaparte, Ratu Victoria dari Inggris, Golda Meir dari Israel, Adolf Hitler dari Jerman, ada Lenin, ada Stalin dari Rusia, demikian juga dengan Fidel Castro dari Kuba. Terus yang menarik adalah Tournier sendiri, si penulis artikel ini sendiri juga adalah seorang yatim piatu. Dia adalah seorang yang kemudian ketika istrinya meninggal, dia mengatakan bahwa dia mengalami kembali pengalaman dan perasaan sebagai orang yatim piatu. Tetapi kali ini ketika istrinya ini meninggal, pengalaman yang berduka ini direspon oleh Tournier dengan cara yang kreatif dan cara yang aktif membangun dirinya. Ketika itulah dia mengalami sebuah perubahan besar.
baik itu dalam pribadiannya, di dalam sikapnya maupun dalam pandangan hidupnya. Nah, perubahan inilah yang membuat dia akhirnya berubah dalam cara penilaian terhadap masalah kehidupan, terhadap kesulitan dalam kehidupan. Sebelumnya, Tournier mengakui bahwa dia seringkali memandang kesulitan ataupun keberhasilan dalam kehidupan hanya sebagai masalah keberhasilan dan kesulitan hidup itu saja. Tidak lebih dari itu. Tidak ada pelajaran apapun dari setiap peristiwa. Bagi Tournier dulu, setiap kejadian hanyalah sebagai sebuah kejadian. Tidak ada pelajaran apapun di dalamnya. Tapi sebaliknya dikatakan ketika dia setelah mengalami sebuah pengalaman duka dengan istrinya, dia belajar sesuatu dan dia tuliskan demikian. Ini yang menarik pelajaran yang dia katakan. Jarang sekali kita menjadi tuan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali hal-hal yang terjadi yang tidak kita maui, yang tidak kita sukai, itulah yang justru menguasai kita. Kita hanya bisa menerimanya. Namun begitu, bagaimana kita menyikapi dan meresponi peristiwa-peristiwa yang tidak kita pilih itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Penderitaan pada dirinya memang tidaklah bermanfaat. Apakah ia kemudian bermanfaat atau tidak, itu tergantung dari sikap kita terhadap peristiwa itu. Disitulah ujian kita yang sesungguhnya. Sebuah pelajaran yang menarik, sebuah kesimpulan yang menarik. Karena memang itu kenyataan. Setiap Anda dan saya akan mengalami banyak peristiwa, baik menyenangkan ataupun menyedihkan. Tetapi belajar apa dari setiap peristiwa itu selain hanya menerimanya? Dan ini dikatakan oleh Tournier, tergantung respon kita, sikap kita terhadap peristiwa, terhadap kejadian-kejadian itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita juga mengalami ada begitu banyak pergumulan, kita mengalami begitu banyak kesulitan ketika menghadapi pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang lalu. Ini adalah sebuah wabah yang berkepanjangan yang merubah bukan hanya kehidupan pribadi kita, tetapi juga peradaban kita. Sekarang banyak orang yang susah. Setidaknya pada tahun yang lalu, tahun 2020 pertengahan kurang lebih, dari gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan penanganan COVID mengadakan sebuah survei dan mereka memberitahukan efek dari pandemi yang kita alami bersama di tahun 2020. Mereka mengatakan bahwa hampir 64,3% dari responden yang disurvei mengatakan mereka ada dalam kondisi yang cemas dan depresi karena COVID itu. Lebih lanjut dijelaskan bagaimana kondisi itu ditunjukkan di dalam kondisi-kondisi kejiwaan dan sikap perilaku kita. Setidaknya dikatakan ada 3 masalah secara kejiwaan, secara psikologis, yaitu muncul kecemasan, muncul depresi, muncul trauma. Gejala kecemasan mungkin coba kita cek, apakah itu juga ada dalam diri kita. Gejala kecemasan dikatakan biasanya itu menjadi pribadi yang merasa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Kita menjadi begitu khawatir berlebihan, kita menjadi begitu mudah marah, kita menjadi mudah jengkel dengan keadaan, bahkan sulit untuk menikmati apa yang ada. Sementara gejala depresi dikatakan bahwa itu adalah sebuah kondisi di mana kita mengalami gangguan tidur. Hati-hati, kita yang sulit tidur sekalipun sudah di atas tempat tidur. Itu adalah gejala depresi. Kita menjadi kurang percaya diri. Bahkan kita mengalami kelelahan secara fisik, tidak punya tenaga. Kita kehilangan minat bahkan untuk sesuatu yang biasanya dulu kita kerjakan dengan semangat. Sementara itu gejala stres itu yang menonjol dikatakan adalah ketika kita karena pembatasan sosial, kita menjadi orang-orang yang merasa berjarak, kita merasa terpisah, kita tidak terhubung dengan orang lain. Bahkan kita menjadi orang yang cenderung menjadi was-was dan waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Salah satu anggota KTB Pak Sutri yang saya bimbing sempat bercerita bagaimana ketika dia harus pergi ke sebuah supermarket untuk belanja. Sebagaimana kita ketahui ada lorong-lorong tempat barang-barang. Dan ketika dia berada sendiri di lorong, dia rasa aman, dia merasa nyaman. Tapi begitu ada orang masuk dalam lorong yang sama dengan dia merasakan sesuatu yang sangat tidak aman. Dia merasa terancam, sehingga dia segera pergi dari lorong itu untuk mencari lorong yang kosong. Ada sebuah kondisi kejiwaan,
Entah itu mungkin kecemasan, entah itu depresi, entah itu stres. Saudara, itu dialami oleh kita semua. Namun dikatakan itu menjadi sesuatu yang bahaya karena apa? Gejala-gejala ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa produktif dalam kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang malah mungkin membuat diri kita sendiri pun hancur dan rusak. Dan karena itulah kita juga bisa merusak hidup orang lain. Karena itulah kita butuh sebuah ketenangan, kita butuh sebuah kepastian ketika menghadapi pergumulan semacam ini. Daud yang kita baca di dalam Mazmur yang ke-11 adalah seorang pribadi yang mengalami banyak pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan. Tetapi yang luar biasa adalah Daud adalah seorang yang percaya dan fokus kepada Allah, kepada kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan ketenangan ini diungkapkan oleh Daud, bahwa di dalam Tuhanlah dikatakan hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. So, itu sesuatu yang sering kita ucapkan, bahkan sering kita nyanyikan. Tetapi kalau kita perhatikan, itu bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Sebuah keyakinan bahwa Allah adalah perlindungan satu-satunya. Soalnya di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan pasal yang keempat ayat yang ke-6, betapa pentingnya ketenangan jiwa itu. Pentingnya pikiran kita itu mendapatkan pegangan dan kepastian sandaran di dalam Tuhan. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Artinya ketika kita mungkin berusaha bahkan sampai berjerih lelah, berupaya begitu rupa, itu tidak ada artinya kalau itu tidak mendatangkan ketenangan. Kalau kita tidak bisa menikmati dan menjalani kehidupan di dalam ketenangan. Seorang dokter bernama Emma Sepala menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya hati dan pikiran kita itu ada di dalam kondisi yang tenang. Yang di dalam bahasa Alkitab yang Daud katakan itu karena dikuasai oleh damai sejahtera. Ketenangan yang menimbulkan sebuah kenyamanan dan keamanan bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan. Emma mengatakan begini, pikiran yang tenang atau a calmer mindset, pikiran yang lebih tenang, itu menolong kita menjadi lebih kuat, lebih objektif menghadapi masalah, dan bahkan lebih cepat bangkit menghadapi kesulitan. Ini sesuatu yang sangat penting. Kondisi kita yang tenang itu menolong kita menjadi lebih kuat. Dalam bahasa sakit pandemi sekarang ini dikatakan kita butuh imun. Dan itu dari mana? Ketika kita punya ketenangan, kita tidak menjadi khawatir. Saudara, di dalam kondisi semacam ini dikatakan pikiran yang stres itu cenderung membuat kita fokus hanya kepada diri sendiri, sehingga kita sulit untuk melihat gambar yang utuh di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat permasalahan dengan lebih jelas, dan kadang kita menjadi lebih cepat jenuh, kita menjadi mudah cemas, bahkan sampai sedih, mudah tersinggung, lalu sulit mengambil keputusan dengan baik. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, belajar dari seorang Daud di dalam Mazmur yang ke-11 ditunjukkan bagaimana dia dalam kondisi yang sulit, dia terjepit. Tetapi dia mengalami sebuah ketenangan sehingga dia bisa bangkit dan mengambil keputusan dengan tepat. Mazmur 11 ini menggambarkan dan dilatar belakangi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Salah satu bagian yang kita kenal dan kita ingat adalah ketika Saul itu begitu bencinya sampai ingin membunuh Daud. Mengejar ke berbagai tempat di mana Daud bersama dengan tentara yang mengikuti dia, kelompok yang mengikuti dia, itu harus menjadi orang pelarian. Dan satu waktu ketika dia berada di dalam sebuah gua untuk mencari perlindungan, disitulah Daud menunjukkan bagaimana dia seorang yang mengandalkan Tuhan, satu-satunya tempat perlindungan. Ketika itu Saul masuk ke dalam gua untuk buang hajat, itu adalah sebuah kesempatan Daud bisa mengambil kesempatan melawan bahkan membunuh Saul. Teman-teman, Daud melihat dan memberikan dorongan. Ini kesempatan untuk engkau melepaskan diri dari kejaran Saul. Bunuh Saul. Tapi Daud tidak mengambil keputusan seperti itu. Kondisi memang sangat sulit. Dia bahkan sangat terjepit. Musuh yang mengejar sudah ada dalam ruang gua yang sama. Tetapi Daud
bersandar kepada perlindungan Tuhan, di dalam ketenangan batin dan pikiran, dia mengambil keputusan yang tepat. Dia hanya cukup untuk memotong ujung jubah Saul. Dan itu menjadi sebuah tanda, memberi peringatan kepada Saul bahwa sesungguhnya nyawa Saul ada di tangan Daud. Tetapi Daud tahu Allah lah yang menjadi perlindungan, bukan dirinya sendiri. Saudara, itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Sehingga dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 18, di sana Saul harus mengakui bagaimana Daud adalah seorang yang luar biasa. Di sana dikatakan oleh Saul ketika tahu Daud tidak membunuh dia pada kesempatan yang pertama yang ada. Saul mengatakan kepada Daud demikian, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Saudara, itu adalah sebuah pengakuan dari seorang Saul bahwa Daud telah mengambil keputusan, dia telah mengambil perbuatan yang benar. Saudara, bagaimana kita di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan ketika kita terjepit, entah oleh karena pandemi, masalah keluarga kita, mungkin usaha pekerjaan kita, relasi-relasi kita, komunikasi kita, bahkan mungkin kondisi tubuh fisik kita yang mengalami sakit. Bagaimana di dalam kondisi semacam itu kita masih bisa mengalami ketenangan pikiran dan hati sehingga kita bisa mensikapi keadaan, bukan menjadi budak dari keadaan, bukan menjadi budak dari setiap peristiwa. Sebagaimana Tournier mengatakan, apakah kita bisa menjadi tuan atas semua itu sehingga kita boleh belajar, kita boleh mengambil sikap dan keputusan yang benar. Dan itu hanya didapati sebagaimana Daud ketika dia menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai sandaran, pertolongan, sehingga dia tidak melakukan hanya karena kecenderungan hati dan pikirannya sendiri. Saudara, dalam kasih Tuhan itulah yang ingin ditunjukkan dan dinyatakan ketika Daud menyebutkan dalam ayatnya yang kelima, ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang sedang terjadi itu adalah ketika Tuhan itu menguji baik orang benar maupun orang fasik. Setiap peristiwa sebetulnya adalah sebuah ujian. Yang menarik di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang kelima, kata menguji di situ, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Kata menguji pakai sebuah istilah bakhan, itu artinya menguji atau mengetes untuk membuktikan, ya. Seperti misalnya membuktikan emas, to proof of gold, atau juga untuk membuktikan hati seorang manusia yang percaya kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, Daud memang diuji hatinya dan dia sudah buktikan bahwa dia adalah lulus ujian. Sehingga tadi dikatakan oleh Saul dan diakui oleh Saul bahwa Daud naik kelas. Engkau mengambil keputusan yang benar ketika engkau mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menurut kebanyakan hati orang itu bunuhlah Saul, tetapi justru Daud membiarkan Saul hidup sehingga disitulah Daud didapati orang yang lulus ujian. Hatinya diketahui, hatinya betul-betul teruji. Saudara, sesungguhnya kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 5 ayat 3 hingga yang kelima, di sana juga digambarkan dengan sangat jelas bagaimana spiritualitas orang yang mengandalkan Tuhan. Spiritualitas orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya perlindungan. Orang-orang semacam ini tidak terganggu oleh keadaan, justru terbantu oleh keadaan. Kenapa? Dalam Roma pasal 5 ayat 3 hingga 5 dikatakan bahwa kita ini justru bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Di dalam anugerah Kristus yang menyelamatkan kita dari orang berdosa. Kristus justru memakai kehidupan kita selanjutnya sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam kesengsaraan, kita boleh bermegah. Karena apa? Karena di dalam Kristus kesengsaraan kita, atau bahasa yang lain dikatakan tekanan, itu justru melahirkan ketekunan. Ketekunan melahirkan tahan uji. Kata yang sama dipakai di sini. Tahan uji justru disitulah menunjukkan bagaimana kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Dan pengharapan tidak sia-sia dikatakan. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam batin kita, menguasai pikiran kita. Dan itulah ketenangan yang didapat oleh orang-orang yang menaruh Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan dalam setiap keadaan. Setelah itulah yang Allah inginkan ketika kita juga hari ini menghadapi pergumulan dengan kehidupan kita. Karena pandemi yang baru saja kita lewati tahun 2020
masuk 2021. Tahunnya baru, tapi apanya yang baru? Hari, minggu, bulan, tahun sama saja jumlahnya. Bahkan mungkin isinya masih ada pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir. Lalu apanya yang baru? Yang baru adalah harapan kita. Harapan kita ditaruh kepada Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan bagi kita. Adakah kita sungguh menjadikan Dia satu-satunya perlindungan, satu-satu tempat sandaran di tengah-tengah kehidupan yang memang tidak memberikan kepastian, tetapi di dalam Allah kita mendapatkan ketenangan. Itu yang Daud saksikan dan itu yang dia tunjukkan kepada kita. Kesengsaraan bukanlah kesengsaraan kalau itu mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan bukan menurut ukuran perasaan dan pengalaman kita, tetapi menurut rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana seorang Petrus pernah mengalami kondisi yang sangat terjepit dan sulit dan akhirnya dia jatuh. Tetapi tidak dibiarkan lumpuh oleh Tuhan. Petrus bangkit ketika dia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan. Sampai pada waktunya seorang Petrus bisa menuliskan dan mengungkapkan di dalam firman Tuhan ketika dia mengatakan bahwa apa yang dia alami, apa yang dia hadapi sesungguhnya adalah cara Tuhan. Dikatakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tuhan itu bukan cuma mau, tapi Tuhan tahu bagaimana melepaskan kita dari segala pergumulan dan kesulitan. Disinilah kita melihat bagaimana kita bisa menghayati, kita bisa bahkan menghidupi ajaran-ajaran firman Tuhan ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kesengsaraan kita justru mengalami berkat-berkat penguatan, mengalami kehadiran Tuhan. Sudah di antara kita mungkin ingat bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus kadang dianggap oleh orang sebagai sesuatu yang tidak realistis. Misalnya ketika khotbah di bukit, kadang kita beranggapan rasanya itu hanya sesuatu yang untuk menghibur. Bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita di dalam kesulitan? Bagaimana kita bisa berbahagia dalam kesengsaraan? Tetapi itulah yang dikajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin memahami apalagi menghidupi ayat-ayat firman Tuhan semacam ini? Tapi di sini kita justru ketika mempunyai spiritualitas yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan kita, sebagaimana dialami oleh Daud, maka spiritualitas semacam ini akan menolong kita mempunyai sebuah cara pandang baru, sebuah perspektif yang berbeda. Keadaan mungkin sama, tetapi pengalaman iman kita membuatnya berbeda. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan sebuah rumah yang didirikan di atas pasir dengan sebuah rumah yang didirikan di atas batu karang. Sama menghadapi panas, hujan, banjir, dan segala sesuatu. Artinya apa? Peristiwa dan keadaan hidup sama. Tapi pengalaman iman membuatnya berbeda. Rumah yang didirikan di atas pasir, rubuh, hancur. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu karang, dia tetap berdiri kokoh. Itulah spiritualitas orang yang menaruh Tuhan sebagai satu-satunya perlindungan. Khotbah di bukit memang sesuatu yang tidak mudah dipahami. Karena itulah tidak sedikit orang mengatakan khotbah di bukit ini dengan istilah teologi jungkir balik, theology of reversal. Kenapa? Karena memang sepertinya ini sesuatu yang tidak mudah kita pahami. Menjungkir balikan kehidupan. Tetapi sesungguhnya yang sedang dijungkir balikan adalah cara pikir kita, nilai-nilai hidup kita, cara pandang kita. Dan yang luar biasa di sini ketika orang mengatakan, "Alah, ini paling cuman ayat-ayat untuk memberikan sebuah penghiburan di tengah kenyataan hidup yang begitu sulit dan pahit." Enggak. Ayat firman Tuhan yang sangat jelas berbicara bukan untuk nanti di sorga, tapi sedang berbicara di sini hari ini. Karena itulah ayat-ayat itu dengan jelas mengatakan begini, berbahagialah yang, bukan berbahagialah nanti. Enggak. Berbahagialah yang itu berarti hari ini yang mengalami kesedihan, yang sedang berduka cita. Berbahagia. Kenapa? Allah itu bukan cuma Allah yang lahir yang kita rayakan pada Natal, tapi adalah Allah yang hadir di dalam tahun baru, dalam pengalaman baru, dalam perjalanan baru. Dia bukan hanya Allah yang lahir di palungan, tapi dia juga adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan.
Itu yang membuatnya menjadi berbeda. Karena itu saudara, kita perlu mengalami teologi jungkir balik ini dalam kehidupan. Taruhlah pengharapan kita kepada Allah, perlindungan kita. Dan itu mensyaratkan kepada kita ada dua hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami, bahkan kita menghidupi teologi jungkir balik ini. Yang pertama adalah kita harus mempunyai pengenalan pribadi kepada Kristus. Kita harus betul-betul mengalaminya, bukan cuma memahaminya. Antara pemahaman iman dengan pengalaman iman itu dua hal yang berbeda, bahkan menjadi sebuah jurang yang sangat luas kalau kita tidak pernah mengalaminya. Mari di tahun yang baru tambahkan pemahaman iman. Ya, ikuti pemahaman Alkitab, tetap belajar firman Tuhan sekalipun dalam kondisi kita saling terpisah sementara waktu karena pandemi. Tetapi jangan berhenti pada pemahaman iman. Tapi mari kita mengalami pengalaman iman menjadi pengalaman yang memberikan kekuatan, kehidupan. Itulah yang pertama. Pengenalan pribadi akan Tuhan harus semakin hari semakin jelas, semakin membuat kita mempunyai kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Hal yang kedua adalah kita juga menjadi orang-orang yang mempunyai perspektif baru di dalam Tuhan. Perspektif, cara pandang di dalam Tuhan tentang kehidupan. Bukan kehidupannya yang berubah, bukan kehidupannya yang berbeda, tetapi justru cara pandang kita sebagai orang beriman yang membuatnya berbeda. Seringkali kadang di dalam kesulitan dan pergumulan kita memang berdoa. Kita mempunyai sebuah ritual yang luar biasa. Kita berdoa, menangis di depan Tuhan. Tapi yang sedang terjadi sesuatu yang luar biasa salah. Kenapa? Karena di dalam doa kadang kita memakai Tuhan, ini kata yang kasar, memakai Tuhan untuk merubah keadaan supaya sesuai dengan keinginan kita. Adakah di antara kita yang mungkin melakukan seperti itu? Berdoa, iya berdoa. Tapi sebetulnya dalam doa kita sedang memakai Tuhan untuk merubah keadaan supaya sesuai dengan keinginan kita. Padahal justru Tuhan seringkali seperti tadi dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima. Justru Tuhan memakai keadaan untuk merubah hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu perlu sebuah perspektif baru di dalam Tuhan. Karena itu saudara, mari biarlah kita bersama-sama menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Mungkin pengalamannya akan sama, tetapi mari kita mempunyai salah satu hal yang penting adalah hidup di dalam sebuah spiritualitas yang menjadikan Tuhan satu-satunya perlindungan kita. Dan itu menolong dan mendorong kita untuk semakin mengenal sa pribadi Dia, bukan hanya dalam pemahaman tetapi dalam pengalaman iman. Dan itu menolong dan mendorong kita mempunyai sebuah perspektif baru di dalam Tuhan melihat kehidupan. Dan itulah yang menjadikan seorang Daud mengatakan bahwa di dalam Tuhan sajalah hatiku tenang. Adakah kita mau mengalami itu di dalam kehidupan? Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar ingin membuat kita mengalaminya secara pribadi, tapi Tuhan ingin membagi di dalam kita, melalui kita, bagi orang di sekitar kita. Tuhan ingin supaya kita juga merawat kehidupan, menguatkan sesama kita, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini. Ketika dunia hari ini sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, Tuhan ingin menempatkan kita menjadi satu tanda bagi dunia bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada kekuatan yang bisa kita dapatkan untuk menjalani kehidupan dengan semangat, bahkan menjadi berkat. Jadikanlah Tuhan satu-satunya tempat perlindungan. Amin. Mari kita berdoa. Karena itu Bapa, biarkanlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami melakukan segala sesuatu yang baik yang kami bisa, dalam segala cara yang kami bisa, di semua masa yang kami bisa, di semua tempat yang kami bisa, pada semua orang yang kami bisa, selama yang kami bisa. Karena kami yakin dan percaya di dalam Allah tempat perlindungan selalu ada bagi kami kesempatan untuk menjadi berkat, kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan bersemangat. Karena itu kami serahkan setiap masing-masing kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan dan serukan doa kami demi Kristus Yesus yang lahir dan hadir di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat semua.
kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah hanya Dia saja tempat perlindungan kita. Kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh ditransfer melalui rekening gereja yang akan tertera di akhir video ini. Bapak Ibu juga boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing, lalu kemudian jika ibadah di gereja sudah dibuka kembali, Bapak Ibu boleh menyerahkannya di gedung gereja. Mari kita akan pujikan pujian, hitung berkat satu persatu. Pujikan dengan sukacita. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau akan bergirang dan terus satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bait yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih benar. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan bahkan kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan-persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan boleh memberkati gereja di tempat ini, gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus, Kupang Jaya. Tuhan juga memberkati keluarga demi keluarga jemaat di tempat ini. Setiap pergumulan apapun juga Tuhan boleh mendengar, bahkan Tuhan boleh menjawab setiap doa-doa kami, doa dari jemaat kami semua. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan di tahun ini iman percaya kami, kesetiaan kami, walaupun kami beribadah melalui online, biarlah kami dengan iman kami yang kami miliki ini Tuhan,
kami boleh bersungguh-sungguh, kami boleh semakin setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami untuk memberikan kami hati yang mau melayani, untuk memberikan kami hati yang mau peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Sebab kami tahu Tuhan, rencana-Mu sungguh sangat indah bagi kami, dan bahkan perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati setiap majelis, Tuhan memberkati setiap pengurus-pengurus komisi, bahkan semua jemaat. Tuhan, Engkau yang menilik, Engkau yang memberkati kami semua. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin bangsa kami ini, memimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh jajarannya. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang rukun satu dengan yang lain. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami ini Bapa. Sungguh kami tidak bisa hidup ketika kami lepas dari kasih-Mu. Biarlah Tuhan Kau selalu membimbing kami, Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal dari Allah Bapa kita, pimpinan, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu hidupmu, saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. 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 Jemaat, silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di minggu kedua di tahun 2021. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua berada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Dedi yang sudah melayani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kehidupan,
keluarga dan pelayanan dari Pendeta Dedi. Beliau saat ini melayani di GKI Darmo Satelit. Kiranya Tuhan juga terus memberkati jemaat dan majelis di tempat Pendeta Dedi melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengumumkan bahwa semua kegiatan gereja di minggu kedua ini sudah mulai berjalan kembali. Ada persekutuan youth lewat Google Meet setiap Sabtu pukul 5. Demikian juga ada persekutuan wanita yang diadakan lewat grup WhatsApp PWK Lydia yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5. Dan kami majelis akan membagikan renungan dari satu minggu itu satu kali. Dan Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk mengadakan mesbah keluarga bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu. Ada pujian, ada pokok doa, dan ada renungan yang bisa disampaikan di dalam mesbah keluarga itu. Bapak Ibu, saya juga mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada dukungan Bapak Ibu bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memperhitungkan segala jerih lelah dan pengorbanan yang Bapak Ibu telah lakukan. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya? Jawabannya satu Bapak Ibu, mari kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap berpartisipasi di dalam setiap hal yang Tuhan masih izinkan. Ketika kita mau terlibat, maka akan ada banyak sekali kesaksian yang Bapak Ibu bisa saksikan. Ketika Bapak Ibu menarik diri dan tidak mau terlibat, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam doa, dan segala hal yang gereja ini sudah rancangkan, maka Bapak Ibu tidak akan memiliki pengalaman-pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tahun 2021, pengharapan baru, kekuatan baru, dan motivasi yang baru di dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk setiap penata layan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, saya juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalam proses rekaman, baik itu sebagai editor video, petugas multimedia. Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Bapak Adi Nugroho Jati, Majelis Bidang Ibadah. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi juga Pendeta Julius, maka kami akan mengaturkan jadwalnya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian saja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.